Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, dosa terbungkus dalam kenikmatan. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat rindu akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja memampukan kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu akan memberi motivasi bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Kejadian pasal 3 ayat 6a. Demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudaraku, ada dua keluarga di mana rumah mereka hanya dibatasi oleh sebuah dinding tembok. Keadaan mereka berbeda. Keluarga si A hidup dalam kesederhanaan, pendapatan mereka pas-pasan. Jangankan sepeda motor, sepeda buntut pun mereka tidak punya, sehingga setiap hari si A harus naik angkot menuju ke tempat kerja sebagai tukang las. Namun pun demikian, setiap malam mereka berkumpul bersama melakukan ibadah, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan membaca firman Tuhan. Dalam kesederhanaan, mereka tetap bersyukur dan selalu berbagi cerita. Hidup mereka diwarnai dengan canda dan tawa. Keluarga si B hidup dalam kecukupan, bahkan lebih daripada itu. Rumah mereka terbilang sangat mewah di lingkungan itu. Setiap hari si A pergi ke kantor dengan kendaraan mewah, pun demikian istri dibelikan mobil dan anak-anak pun diantar oleh sopir pribadi ke sekolah masing-masing. Namun kehidupan mereka tidak rukun. Tiap hari ribut, masing-masing mengikuti maunya sendiri, sehingga tidak ada kesempatan untuk berkumpul bersama dan berbagi keceriaan. Melihat keadaan yang sangat kontras antara keluarga si A dan si B, iblis pun mengatur strategi untuk menghancurkan keluarga si A. Suatu hari, si A mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kakinya mengalami luka bakar karena insiden meledaknya tabung gas. Iblis pun berpikir bahwa peristiwa itu akan melumpuhkan semangat penyembahan keluarga si A. Namun faktanya tidak demikian. Justru mereka melakukan ibadah pengucapan syukur karena selamat dari kecelakaan itu, sekalipun acaranya sangat sederhana, dengan memanggil pendeta dan beberapa warga sekitar termasuk keluarga si B. Iblis pun mendapat ide untuk tidak keras lagi menekan si A. Si A kemudian mendapat bantuan modal kerja dari seseorang agar ia dapat berusaha sendiri. Tak berapa lama, usahanya berkembang dan akhirnya menjadi seorang yang kaya raya. Tetapi ketika kesibukannya mengurus usahanya, ia tidak lagi punya kesempatan atau waktu untuk berkumpul dengan keluarga, beribadah bersama, dan berbagi canda dan tawa. Si istri pun penampilannya berubah, demikian pula dengan anak-anak. Hidup yang semula rukun dan damai, kini hambar kasih sayang, bahkan mulai diwarnai dengan benih-benih perselisihan. Saudara-saudaraku, iblis itu sangat cerdik. Ketika ia tidak berhasil mempengaruhi seseorang dengan kepahitan hidup, maka ia akan memilih cara yang sangat jitu, yakni menawarkan kenikmatan. Tetapi untuk hal ini, ia harus membungkusnya dengan baik. Dan Alkitab mencatat bahwa iblis menjebak manusia dengan mempergunakan firman Tuhan. Baik kisah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 maupun yang dicatat dalam Injil Matius pasal 4, Markus pasal 1 dan Lukas pasal 4. Di sana ada adu gagasan tentang apa yang difirmankan Tuhan. Jika kita tidak jeli untuk melihat muslihat iblis di balik keahliannya menguraikan firman Tuhan, maka kita pasti terjebak ke dalam perangkapnya. Dan itulah yang terjadi dengan manusia pertama, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Jebakan iblis terletak pada pandangan mata, saudaraku.
Dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan semua itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, termasuk kepada Yesus, asal Yesus sujud menyembah kepada iblis. Pun demikian, hal yang sama dilakukan kepada Hawa. Dengan pandangan matanya, ia menawarkan kenikmatan, namun di balik kenikmatan itu, kehancuranlah yang menanti dan akan dialami manusia. Karena itu saya tegaskan hal ini, jangan pernah padamkan api penyembahanmu kepada Tuhan ketika engkau berhadapan dengan kenikmatan, sebab tanpa engkau sadari, kenikmatan itu akan menjauhkan dirimu dari Tuhan dan menuntun hidupmu kepada kehancuran. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.